Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di bulan Maret ini, masih dalam bulan perayaan Hari Perempuan Internasional. Perkenalkan, saya Kristi dari Jeda Kata. Jeda Kata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Sebagai upaya untuk menyediakan ruang partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna, Beda Kata berupaya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai kelompok melalui berbagai platform. Salah satunya melalui perbincangan podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengurai benang kusut kekerasan seksual, perspektif dari Timur. Nah, di sini sudah ada narasumber kita untuk hari ini. Ada Kak Adelaide Ratu Kore di sini yang biasa disapa Kak Adel atau Kak Lady. Halo, selamat sore Kak Adel. Halo, selamat sore Kak Kisti, juga semua audiens yang sangat-sangat setia dengan podcast-podcast dari Jeda Kata. Nah, ini makasih loh udah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan penanganan kasus-kasus yang ada di NTT ya. Iya, terima kasih, happy to share Kak. Mm-mm. Nah, Kak Adel ini adalah seorang pengacara muda dari LBH Apik NTT. Tumbuh besar di NTT dengan ragam adat istiadat dan kebiasaan, menempatkan perempuan pada golongan kelas 2 membuat ia bertekad untuk memperjuangkan posisi perempuan dalam masyarakat dengan memulai perjalanan karirnya di LBH Apik NTT dengan menjadi volunteer staff dari 2017 hingga 2019. Nah, selesai menamatkan studinya dari Australia, Kak Adel kembali mengabdi di LBH Apik NTT sebagai pengacara muda. Jadi Kak Adel ini sudah familiar sekali dengan kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual yang ada di NTT. Sekarang sedang heboh ya Kak ya, menangani yang kemarin kasus Kapolres Ngada itu ya. Iya, iya Kak Kisti. Jadi untuk saat ini memang kasusnya Kapolres Ngada itu dalam tahap kami kan bekerja berjejaring juga. Jadi kita lagi mencoba untuk mengadvokasi dengan kawan-kawan jaringan yang lain yang memang selama ini selalu jadi teman baik kami dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dan juga kelompok rentan lainnya. Nah, ini mumpung kasusnya masih hangat dan bertepatan dengan bulan ini ya Maret di Hari Perempuan Internasional yang temanya Accelerate Action atau mempercepat aksi kekerasan ini sorry mempercepat aksi kesetaraan gender dalam menghadapi kekerasan berbasis gender. Nah, kita akan membahas ini ya tentang kekerasan seksual yang terjadi di belahan Indonesia Timur khususnya NTT. Nah, mumpung masih hangat ini kemarin ada kasus mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 4 korban, termasuk 3 anak di bawah umur. Nah, ini kita akan membahas nih, bagaimana sih sebenarnya keadaan soal kekerasan seksual ini di NTT. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin kekerasan seksual di Indonesia, banyak yang kita itu berpikir kekerasan seksual itu marak terjadi di tempat-tempat yang padat seperti itu ya, biasanya di Jawa. Tapi ternyata memang kekerasan seksual itu ada di mana-mana, termasuk di Indonesia Timur. Nah, ini Kak Adel ingin tahu nih, sebenarnya bagaimana sih kondisi kekerasan seksual di NTT secara umum? Apa yang membuat wilayah ini rentan terhadap kasus kekerasan seksual, Kak? Oke. Baik Kak Kristi. Jadi untuk wilayah NTT sendiri, kami ini memang secara kultur itu beragam, ada jadi heterogen, bukan homogen seperti Hmm. Bali, kemudian Jawa, dan beberapa wilayah lainnya. Jadi kami homogen, jadi di wilayah timur itu masing-masing punya kulturnya sendiri, Hmm. kemudian di Flores juga, Sumba juga beda-beda antara Sumba ini dan apalagi di Alor. Nah, Hmm. jadi kalau secara kultur memang mayoritas budaya di NTT itu uh, patrilineal. Jadi Hmm. memang posisi laki-laki memang mendapatkan posisi yang diutamakan Hmm. dalam setiap keluarga. Bahkan Hmm. dari dulu mungkin sampai sekarang masih ada, tapi itu memang bisa ditemukan di beberapa wilayah yang remote. Uh,
anak laki-laki akan selalu diutamakan, baik, sesederhana misalkan untuk memberikan mereka akses ke pendidikan, lebih Mhm. diutamakan anak laki-laki untuk, Mmm. apa, mendapatkan pendidikan. Karena kalau di budaya patrilineal, anak perempuan itu, contohnya kayak misalnya di Manggarai, anak perempuan itu akan menjadi anak orang, karena nanti kalau dia sudah menikah, dia akan memakai, marga atau menjadi bagian keluarga dari laki-laki, diambil untuk menjadi bagian keluarga laki-laki, seperti itu. Jadi, memang ada Kak, beberapa budaya matrilineal seperti di Bajawa dan juga Mhm. di Malaka, Mhm. eee, itu ada, tapi, berdasarkan pengalaman juga saya melihat memang secara budaya mereka mengutamakan perempuan, sebagai penerus marga, penerus adat istiadat dan lain-lain, tapi dalam prakteknya ketika terjadi sesederhana mereka bikin pesta dan lain sebagainya, laki-laki yang akan selalu diutamakan Mmm. untuk mengambil keputusan, kemudian juga yang paling sederhana biasanya kalau kita dapat di pesta-pesta di timur itu Mmm. kalau pesta berarti mama-mama akan, berjibaku semuanya di dapur. Mmm. Kemudian kemudian bapak-bapak nanti akan ada di area-area yang mengambil keputusan, berdiskusi, Mmm. keluarga dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketika makan itu, Kak, nanti yang akan Mhm. persilahkan terlebih dahulu adalah, eee, laki-laki. Biasanya ya kita lihat di praktek-praktek sederhana seperti itu kalau mau melihat bagaimana sih secara kulturnya kita. Mungkin, itu beberapa poin kalau secara kultur, kalau di NTT, Kak Kristi. Oke, nah ini menarik ya. Ternyata memang keberagaman suku di NTT itu juga, pola tiap sukunya itu berbeda, seperti itu ya, termasuk kebiasaan-kebiasaannya ya. Nah, Betul. tetapi ada satu yang menarik di sini, sebagian besar suku-suku ini punya pola sosial kebudayaan yang memang masih mengutamakan peran laki-laki, terutama di posisi pengambilan keputusan, seperti itu ya. Sehingga peran Betul, perempuan pun ada di bawah peran laki-laki dalam pengambilan keputusan seperti itu. betul. Ya, Berarti ini kalau posisi perempuan sangat rentan sekali ya, Kak, ya? tepat sekali, Kak Kristi, betul, dan mungkin saya menambahkan tadi juga sempat Mhm. ditanyakan terkait kekerasan seksual ya, Kak. Mhm. Kita di Mhm. NTT kurang lebih sama dengan beberapa wilayah yang ada di Indonesia, melihat hal-hal berbau seksualitas itu adalah sesuatu yang, sangat-sangat private. Bahkan ketika ada permasalahan Mhm. berkaitan hal-hal seksual, misalkan kekerasan seksual, orang akan melihat itu sebagai aib. Jadi aib yang memang tidak boleh, publik tahu. Jadi ini juga mungkin salah satu, aspek yang membuat banyak orang di NTT itu mereka ketika ada kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya, mereka ya memang tidak, Mhm. belum belum mendapat, apa ya, kesadaran untuk bisa melaporkan kasus mereka itu, Kak. Karena ya Mmm. tadi itu. Oh, masih dianggap tabu seperti itu ya, kalau Iya, ada hal-hal yang menyangkut, kekerasan seksual seperti itu ya? iya, Mhm. betul, Kak. Nah, ini berarti menjadi salah satu hambatan juga ya bagi, masyarakat di NTT terutama perempuan untuk melaporkan dan, mengurus bagaimana kasus kekerasan seksual itu selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau perempuan mengalami, dia merasa malu seperti itu, jadi itu kayak, apa ya, jadi sungkan seperti itu ya untuk melaporkan ke pihak berwajib dan menindak pelakunya seperti itu. Betul, betul, Kak Kristi, selain itu juga memang ya kita di NTT nih, Kak, Mhm. kita biasa disebut Indonesia Mini. Jadi Mmm. itu kan provinsi kepulauan, Iya. beda Iya. dengan Jawa ya. Eee Provinsi kepulauan yang memang kalau kita mau akses ke mana-mana itu agak susah. Apalagi kita di daerah timur, kita sama-sama Mhm. tahu memang infrastruktur publik itu masih sangat-sangat jauh dari kata ideal, Kak. Mhm. Jadi, saya rasa ini juga salah satu, faktor kenapa literasi-literasi, secara hukum mungkin atau literasi kesetaraan gender, keadilan gender, itu tidak bisa sampai merata bahkan sampai ke, wilayah-wilayah yang ada di seluruh NTT. Sehingga memang, Mmm. orang memang tidak mendapatkan informasi itu, tidak tahu mereka tuh ternyata punya hak untuk mendapatkan pemulihan, mereka bisa melapor, Mhm. mendapatkan perlindungan, seperti itu Kak Kristi. Wah, ini jadi ini ya,
jadi berpikir benar-benar penting ya ada infrastruktur, misal jalan yang bagus atau sekolah di mana-mana sehingga informasi seperti ini tuh lebih mudah diakses seperti itu ya. Dan Betul. juga teman-teman aktivis yang bergerak di bidang sosial dan hukum juga lebih mudah menjangkau ya kalau seperti itu. Tepat, Kak. Kalau dari Nah, segi hukum mhm, juga mungkin saya tambahkan sedikit, mhm, Kak. Jadi kan memang ada banyak banyak sekali kasus kekerasan seksual itu yang memang tertutup, apalagi di mhm, remote-remote area, Kak. mhm, Kenapa? Karena, mereka kalau mau cari perlindungan hukum ke mana? Yang namanya lawyer, itu pasti dia aktivitasnya kan akan selalu di pengadilan. mhm, Jadi dia mhm, akan lebih mendekati, dia kalau, bermukim atau area aktivitasnya dia akan lebih available kalau di wilayah perkotaan, Kak. Nah, sehingga kalau sudah sampai di daerah-daerah pedesaan itu memang mereka, ya memang orang mau bilang ya buta hukum gitu, tidak tahu mau ke mana gitu, Kak. mmm. Nah, ini semakin kompleks ya, jadi memang ada tabu di masyarakat, lalu kurangnya infrastruktur yang mendukung untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang masih di daerah-daerah yang cukup terpencil, seperti itu. Belum lagi ini tadi ya, akses informasi seperti itu ya. Ini jadi benar-benar, apa namanya, sesuatu yang urgent sebenarnya jika kita mau menjangkau orang-orang yang membutuhkan asistensi hukum ya, termasuk mereka yang mendapatkan kekerasan berbasis gender seperti itu ya, Kak, ya. Ya, betul betul Nah, betul. aku tertarik nih kalau ini nih NTT itu kan tadi ya banyak suku kayak gitu. Nah, kalau hukum adat itu sejauh mana sih itu malah jadi menghambat atau mendukung biasanya untuk kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini? Betul. Oke, baik, Kristi, ini juga agak kompleks, Mhm, terkait hukum adat ini. Kita kalau secara hukum itu kan memang ada KUHP yang baru. mhm, Nah, dia betul, diberlakukan di tahun 2026. Di dalam KUHP ini dia membahas soal living law atau peran hukum-hukum adat dalam penyelesaian hukum pidana. mhm, Kan, kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan itu bagian dari hukum pidana. Nah, tapi yang menjadi PR besar adalah Kak Kristi, tidak semua wilayah di Indonesia dan juga di NTT itu sudah, mempunyai kodifikasi atau, mereka membukukan hukum-hukum adatnya karena banyak hukum adat itu dia secara lisan, mhm, dia tidak mhm, tertulis. Mungkin kalau di Bali mereka punya yang namanya Lokika Sangraha. Ya, itu mhm, adalah buku kitab hukum adat mereka atau hukum adat mereka yang juga dipakai ketika di, sistem peradilan. Tapi kalau mhm, di NTT memang, eee, setahu saya untuk wilayah full NTT memang, itu jadi PR besar untuk kita bisa, mengikuti mandat dari KUHP itu sendiri. Nah, dalam prakteknya sampai saat ini Kak mhm, Kristi, mayoritas di berbagai wilayah di NTT ada banyak kasus yang mereka memakai jalur non litigasi kita bilang, mmm, atau di jalur peradilan atau salah satunya adalah mediasi adat atau mmm, sidang-sidang adat, itu dilakukan. Nah, pengalaman saya dalam, karena saya, domisilinya di Pulau Timur ya, Kak. Di wilayah Pulau Timur itu banyak, melakukan, mediasi untuk kasus kasus kekerasan. mmm, Tapi untuk saat ini memang, terlebih kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan mediasi penyelesaian kasus dengan adat. Karena, dalam pengalaman kami ketika melakukan mediasi adat, yang paling mmm, banyak menjadi, tua adat yang sebagai pengambil keputusan di dalam proses-proses sidang adat itu adalah laki-laki. Ada banyak kasus-kasus di mana perempuan dengan kultur tadi yang kita bahas mhm, di awal gitu, Kak, suara mereka itu tidak teramplifikasi secara maksimal ketika di dalam mmm, ruang sidang adat. Jadi, mhm, mhm, karena yang mengambil keputusan lebih banyak berbicara itu adalah laki-laki. Mungkin akan ditanya ke perempuannya, ini proses kasusnya waktu itu sebagaimana, kronologinya seperti apa, tapi kalau mhm, mhm, pengambilan keputusan itu lebih banyak suara-suara maskulinitas dari para tua-tua adat ini. mmm, Dan hasil dari sidang-sidang adat itu Kak Kristi mhm, biasanya, kan kalau di Pulau Timur, karena ini pengalaman saya di Pulau Timur, jadi Pulau Timur itu mhm, mereka ada beberapa macam denda. Jadi denda, hewan, bisa kerbau, mhm, sapi, atau babi, kemudian, pokoknya hewan ternak lainnya. Kemudian nanti juga dengan, sarung adat, kain adat, Kak,
Itu juga, kain adat itu sebagai simbol untuk diberikan untuk menutup malu. Nah, Mmm. kemudian, juga dengan uang. Mhm. Untuk beberapa kasus, uang itu juga kalau kasusnya misalkan ingkar janji kawin itu misalkan, sudah dijanjikan akan dinikahi, kemudian banyak kasusnya juga diiming-imingi, kita berhubungan seksual terlebih dahulu, nanti kalau kamu hamil saya tanggung jawab dan Iya lain iya. sebagainya. Ketika sudah hamil, korbannya ditinggalkan begitu saja dan juga selain korban perempuannya ada anaknya juga. Biasanya dalam denda adatnya itu, uangnya itu juga akan mencakup biaya untuk anaknya. Tapi yang jadi catatan kalau di sidang di pengadilan, itu kan ada, perhitungannya sendiri. Kadang-kadang ada yang bisa pakai, akuntan publik untuk menghitung misalkan ini pendidikan anak kalau sudah sampai sudah sampai perguruan tinggi itu berapa banyak, terus Mhm. dihitung juga kali bagi sama inflasi dan lain sebagainya. Mhm. Eee, tapi kalau di sidang adat, itu sangat-sangat subjektif dan kadang-kadang miss di situ, Kak, untuk Mmm. biayanya akan seperti apa anak ini, kadang-kadang uangnya justru hanya cukup sampai mereka persalinan saja dan itu selesai, sedangkan tanggung jawab anak ini kan panjang, Kak Kristi. Betul betul. Kadang-kadang miss di situ. Kemudian juga ada juga pengalaman saya, Kak Kristi, ini sedih sih kalau saya ingat karena ketika denda itu sudah dikumpulkan, Kak Kristi, Mhm. babinya itu mereka potong-potong bagi makan satu kampung, satu, klan mereka dan lain sebagainya. Sarungnya memang dikasih ke perempuannya, tapi uangnya itu ada potong-potongannya, Kak. Potongan untuk paman, potongan untuk keluarga lain, atau potongan untuk beberapa orang yang bersumbangsi suara dan decision mereka di dalam sidang adat Aduh. tersebut. Itu dipotong-potong, yang korban, betul-betul korban dia dapatnya sisa, Kak Kristi. Itu yang sangat-sangat sedih, melihat praktek itu Aduh, iya terjadi di betul. kita terkait sidang-sidang adat ini. Sehingga ya memang itu harus sekali diatur, tapi memang PR karena kita banyak sekali sukunya. Dan memang hukum adatnya itu, Iya, Kak. dan dari satu kampung ke kampung lain bisa berbeda ya? Bisa, Kak, bahkan satu pelaku dia di Mhm. kampung sini, kampung A, B, C, dia ada korban masing-masing, itu juga pernah Ya ada. ampun. Aduh, gak bayangin Itu sih benar-benar kompleksnya dan gak bayangin ketika jadi korban nih, ini apa namanya, sudah merinding rasanya gitu kan. Sudah dapat sakit fisik, sakit emosi, lalu uang yang digunakan untuk menyokong anaknya ke depan juga sudah tidak cukup, dipotong-potong, mhm, seperti itu. Aduh, sakit sekali rasanya, ya. iya. Karena memang ya kadang-kadang saya pikir juga kalau Mhm. kasus-kasus kayak gini memang ketika perempuan lahir ke dunia itu memang ya bisa jadi kutukan, ada orang yang bilang seperti itu. Ya karena lingkungan kita ya Mhm. seperti ini, tidak adil juga buat perempuan, seperti itu sih, Iya, Kak. masih masih lingkungan yang menomorduakan perempuan seperti itu ya. Nah, aku jadi ini nih, tertarik melihat, ketika teman-teman banyak menangani kasus seperti itu, dan pengambilan keputusan masih laki-laki, biasanya apa yang dilakukan, teman-teman di NTT seperti itu ketika, mendukung si perempuan atau korban ini, seperti itu? Supaya Iya, nanti, lebih adil seperti itu. baik. Ya, Kak Kristi berangkat dari beberapa pengalaman kita, Mhm. kita kadang-kadang mengambil satu siasat, kita akan kalau mau mediasi adat itu Kak Kristi, Mhm. kita akan, mencoba mengikut sertakan adanya polisi di situ. Jadi Mmm. walaupun kasus misalkan kayak kasus kasus tadi saya kasih contoh kasus ingkar janji kawin kan, Kak. Mhm. Kasus ingkar janji kawin memang dia kalau sudah sama-sama dewasa kan tetap dianggap oleh hukum kita sekarang sebagai mau sama mau. Ya memang hukum kita sekarang belum berperspektif perempuan sekali atau berperspektif gender ya, Kak. Tapi, Betul. kami biasanya, karena kalau kami kan biasanya juga main di preventif. Kalau preventif itu kita selalu bikin sosialisasi, kemudian bikin workshop, mengundang teman-teman polisi, membuka jejaring dengan polisi. Ada beberapa polisi yang memang kita, di beberapa polsek, Polres, itu memang kita kenal dan lain sebagainya, dan kalau di beberapa wilayah polsek itu kita selalu mencoba ikutkan mereka sebagai,
pihak yang memfasilitasi adanya mediasi. Jadi ketika Mhm. mediasi itu nanti polisi yang handle. Jadi nanti kita juga mainnya di bagaimana kita mengadvokasi si polisi ini supaya ketika melakukan mediasi dia juga ada di situ dan juga bagaimana uh, hak-hak perempuan juga bisa dijamin dan dibantu disuarakan oleh polisi. Mmm. Karena kalau di apa wilayah-wilayah remote itu Kak, kalau kita orang luar yang datang, itu kadang-kadang mereka juga agak-agak resisten kalau kita ikut bersuara. Mmm. Memang kita selalu ikut, beberapa dulu awal-awal tuh memang kita ikut sendiri, ikut masuk di dalam ruang sidang, di dalam sidang adatnya, Mhm. tapi memang banyak kali mereka resisten, tapi ketika kita bawa dengan polisi atau Babin yang kita sudah pegang Mmm. terlebih dahulu, mereka itu, tingkat kepatuhannya itu agak lebih patuh gitu, Kak, atau Oh. kita iya, jadi kalau kita orang luar sendiri, kita kan biasa dari LBH Apik, pengacara dan sebagainya, kadang-kadang mereka itu juga ya kurang-kurang kurang-kurang menganggap lah keberadaan kita. Tapi kalau kita bawa dengan polisi, Babin Kamtipmas ataupun Babinsa, nah itu yang lebih mereka dengar. Dan kadang-kadang juga Kak, memang tokoh agama itu sangat punya peran penting kalau di NTT. Kita juga bisa advokasi lewat peran tokoh agamanya, karena kalau tokoh agama ini mereka juga sangat ikut apa kata tokoh agama. Jadi selalu mengikutkan tokoh agama, advokasi dengan mereka juga, membangun jejaring dengan mereka. Saya rasa itu sih Kak Risti, selama Mmm. ini strategi Oke. kami. Intinya ini ya, tetap ada intervensi di sidang adat, tapi dengan, Nah, orang-orang yang dipercaya sama masyarakat lokal, seperti itu ya, Kak, ya? iya, iya, supaya ya kalau biasanya mereka tua adatnya dengar, Kak. Oh iya, dengan juga Mmm. ada aparat-aparat desa yang ya memang tapi itu biasanya case-nya tergantung, ada beberapa aparat desa yang memang dari awal kita sudah, mmm, sudah pernah beberapa kali berkegiatan bersama, kita sudah pernah intervensi perspektif gender seperti apa, tapi memang ada yang belum, ya memang kita akan pakai tokoh agama, tokoh masyarakat, atau, aparat. Mhm. Berarti nanti walaupun itu sidangnya adat, tapi tetap ada intervensi hukum negara juga ya, Kak, ya? Iya, Kak, kita tetap kalau, dalam pendampingan kami selalu kita pakai landasan dasarnya itu undang-undang. Nah, Mmm. kan kita punya beberapa undang-undang, ya di tengah, hukum kita yang seperti ini, kita punya beberapa undang-undang yang memang mengakomodir, hak-hak perempuan. Undang-undang PKDRT, kemudian ada undang-undang HAM juga, ada undang-undang TPKS, kemudian juga ada undang-undang perlindungan anak. Nah, itu yang selalu kita jadikan landasan dan semua itu tetap di alas perspektif gender atau perspektif Mmm. korban juga, Kak. Wah, ini menarik ya, berarti memang, kerja teman-teman LBH Apik, lalu berkolaborasi juga dengan teman-teman aktivis sosial dan hukum yang ada di sana, ditambah dengan, aparat-aparat lokal, lalu masyarakat desa, ada juga dari gereja, seperti itu memang harus kerja kolaboratif ya untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini ya, Kak, ya? Betul betul, Kak, kita tidak bisa kerja sendiri, Kak, harus Mmm. kerja kolaborasi. Mhm. Nah, ini Kak, kalau kita berbicara soal masalah kekerasan seksual seperti itu, kan tadi kita bicara juga soal, ke depannya seperti apa dan preventifnya seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan seksual, kalau di NTT seperti itu. Nah, menurut Kak Adel gimana sih memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual seperti itu? Seperti apa nih, sistem perlindungan hukum yang harus diperkuat supaya lebih melindungi, seperti itu? Baik, Kak, mmm, kita bicara soal itu berarti, saya rasa memang biasanya kita selalu pakai analisis berdasarkan, Lawrence. Jadi Lawrence itu dia bikin, 3 pisau ukur. Jadi dari struktur hukumnya, substansi hukum, juga kultur hukumnya. Jadi kalau dari Mhm. segi substansi, memang harus ada, perubahan hukum yang dilakukan terlebih untuk beberapa aturan hukum yang masih sangat, eee, bias gender, Kak. Ada Mmm. beberapa memang salah satunya undang-undang perkawinan, yang memang Mhm mhm. salah satu pasalnya itu dia, mmm, memperkenankan jika perempuan tidak bisa, eee, memenuhi kewajibannya sebagai seorang perempuan, memberikan keturunan dan sebagainya, pria itu bisa, melakukan poligami.
Nah, itu mungkin salah satu pasal, terkait, substansi hukum atau undang-undang yang ada di Indonesia yang memang sangat-sangat, bias gender. Kemudian dari segi substansi itu, selain pembaruan hukum, kita juga sudah punya aturan hukum, terbaru yang menurut saya progresif, Kak Kristi. Jadi ada Hmm, yang paling terbaru ini, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, oke. untuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dia terbitnya 2022 dan Mhm, di dalam Undang-Undang TPKS ini dia sudah memperluas, jenis-jenis kekerasan seksual yang, selama ini ada di masyarakat TPKS, dia sudah, mempermudah itu. Jadi di Undang-Undang TPKS cukup satu saksi korban dengan alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya ini bisa dia bikin visum, visum et repertum yang bikin di kepolisian untuk fisiknya, bisa visum psikiatrikum yang didapat dari psikiatri forensik. Nah, itu juga bisa dipakai. Itu untuk mmm, substansinya. Nah, jadi kalau untuk implementasi undang-undang ini saya rasa harus semakin, disosialisasikan oleh masyarakat, bahkan aparat juga mmm, harus bisa paham soal undang-undang TPKS ini. Nah, aparat itu dia juga masuk di, pisau analisis yang kedua, Kak Kristi, yaitu, eee, s kult sorry, substansi, kultur, dan, law enforcement-nya. Oke, mmm, jadi law enforcement-nya itu aparatnya. Jadi aparatnya itu juga harus misalkan, dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian sampai di pengadilan, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang juga mengurusi soal, penegakan hukum, itu harus selalu dikapasitasi. Karena sayang sekali, Kak, karena bahkan kemarin saya itu bikin training dengan teman-teman LBH Apik, itu mhm, kita Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini mereka yang ada di semua kelurahan. ya, Tapi sayangnya undang-undang TPKS itu tidak semua tahu, Kak. Dan kalau mau lihat dari semua peserta itu hanya sekitar 70-an% yang tahu undang-undang TPKS. oh, berarti Babin aja belum ini ya, belum banyak tahu untuk undang-undang Iya, ini ya, Kak, ya? Mhm, betul sekali, ini Kak, dan masih ketika perlu banyak informasi ya? Mhm, betul betul. Dan ketika kami tanya, memang mereka juga problemnya itu adalah aparat-aparat ini memang minim sekali, sarana peningkatan kapasitas untuk teman-teman APH. Karena mmm, anggaran, balik lagi biasanya selalu balik ujung-ujungnya ke anggaran untuk melakukan itu tidak ada. Nah, tapi itu saya rasa juga bukan alasan yang tepat karena ada banyak lembaga-lembaga yang biasanya melakukan peningkatan kapasitas ya, Kak Kristi, dan saya rasa mhm, sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi-kolaborasi untuk itu. betul betul. Ini kalau kita bicara anggaran apalagi sekarang ya, udah tambah dipotong lagi mungkin efisiensi Waduh, ini. Aduh, kami itu ada alasan Kak. anggaran tidak ada ini. Betul sekali, Kak. Itu kan yang salah satu yang terbesar dipotong itu kan LPSK, Kak Kristi. Mhm, Jadi kami ini memang ada beberapa kasus yang kita koordinasikan ke LPSK. Salah satunya kasus femisida yang, kasus KDRT terbaru ya ya, di NTT. Itu, beliau dipukul sama suaminya, seorang Pol PP di Kota Kupang. Dipukul hanya gara-gara tidak menuruti perintah suami. Jadi dia dipukul sampai dia meninggal. Itu kita urus, eee, apa, ke LPSK untuk perlindungan anak, 2 orang mmm, anaknya, mhm, perlindungan saksi anaknya itu, ya sangat terkendala sekarang, Kak, karena mereka selalu beralasan, ya dananya, kami ya tidak ada. aduh, Untuk mereka iya, untuk mereka asistensi kembali ke Kupang kan mereka kalau datang asistensi memang lebih baiknya mereka hadir langsung ya, Kak, bersama iya dengan, iya. saksi. Tapi sekarang ya alasannya ya karena efisiensi itu mereka tidak ada dana lagi untuk itu. Nah Ini itu kita yang menghadapi hambatan sistemik lainnya ya, efisiensi anggaran. betul betul, Kak Kristi. Kemudian saya lanjut lagi yang paling terakhir tuh Ya ya, yang kultur mhm tadi, Kak, yang kultur mhm, tadi itu berarti bagaimana budaya masyarakat kita itu biasanya kalau terkait kasus ya mereka memang, eee tidak tahu mereka punya hak, mereka bisa mendapatkan perlindungan, kemudian ya, platformnya juga Kak Kristi, memang tidak mhm, ada di antara masyarakat, itu minim platform. Ada Sapa 129 ya punya, eee, teman apa PPPA, ya.
ya Kemen PPPA, tapi memang beberapa kali ada yang mencoba ya, karena dia mungkin sistem atau teknologi ya, jadi memang ada yang miss-nya juga di situ, Kak. Dan juga ada beberapa yang punya LSM itu, Kak, seperti cari layanan, tapi memang ya balik lagi tadi literasi informasinya tidak terdistribusi dengan merata, Kak Kristi. Jadi ya banyak yang menutup kasusnya, kemudian tidak tahu dan ya sarananya juga tidak ada. Ya sangat 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 kompleks. Betul betul, apalagi kalau teknologi gitu kan, aduh udah membayangkan itu mungkin bapak mama yang ada di kampung juga kesulitan mengakses, kan disuruh telepon 129 seperti itu, tapi terus bingung, seperti itu bisa dibayangkan sih. Betul, Apalagi Kakak. kalau laporan lewat internet gitu ya. Betul, Kak. Kan kita kan internet di BTS yang kemarin kan dikorupsi, Kak. Jadi ya, Aduh, udah susah dikorupsi ya pula ini. begitulah Kak Kristi. Sedih Hambatan sekali. iya, sistemik yang dihadapi dan juga tadi ya, masih ada hambatan substansinya sekarang sudah ada, tapi masih ada hambatan di kultur dan implementasi untuk law enforcement-nya ya. Iya, betul, Kak. Ini nih, jadi berpikir nih, kira-kira menurut Kak Adel nih, kalau tadi kan masih ada hambatan-hambatan sistemik dan kultural tadi, bagaimana sih masyarakat bisa ikut berperan dalam membongkar kasus kekerasan seksual, Kak? Iya, baik Kak Kristi. Jadi, kami LBH Apik itu memang, selalu pengennya memang selalu maksimalnya harus di preventif. Jadi kami selalu Mhm, melakukan sosialisasi di desa, sama kita punya, kegiatan yang namanya, kegiatan rutin klinik hukum keliling. mmm, Itu kita kelilingnya ke, desa-desa yang ada di area, eee, remote, Kak. Yang itu jalan tidak ada, tiba-tiba kita harus masuk di dalam kali, di sungai-sungai kering, ya seperti itu Kak Kristi kalau di NTT. Jadi kita keliling-keliling untuk lakukan sosialisasi untuk, berikan literasi hukum untuk masyarakat desa. Kemudian karena kita kalau di NTT, kalau dengan organisasi agama itu memang sangat kuat, kita mmm, kolaborasi dengan beberapa pendeta. Nah, ada mmm, beberapa pendeta yang, kita lakukan training, peningkatan kapasitas mereka sebagai paralegal. Jadi mereka nanti, lewat mimbar-mimbar itu, Kak, mereka bisa menyuarakan juga bagaimana, eee, hak-hak terkait perempuan, anak, kemudian perspektif gender itu juga bisa disampaikan lewat mimbar-mimbar gereja dan gereja. biasanya itu lebih efektif untuk masyarakat kita karena pasti mereka dengar. Iya Eee, iya, kemudian memang kalau tadi saya sempat bilang ya pengacara tuh dia pasti ada atau beredar ya di sekitar-sekitar pengadilan, kepolisian dan kejaksaan. Akhirnya kita selalu, melakukan pelatihan paralegal. Jadi mmm, paralegal ini dia kalau, di kedokteran, dokter dia pasti dia pasangannya dengan perawat ya, Kak. Kalau kita mmm, bicara dengan paralegal. Jadi tapi kita paralegalnya itu berbasis komunitas. Jadi ada banyak wilayah di NTT, kita punya paralegal di beberapa pulau, di Sumba, Flores, di, Timor, yang Alor memang belum untuk saat ini. Jadi paralegal-paralegal ini kita, bekali mereka dengan penanganan hukum. mmm, Bagaimana penanganan hukum untuk masyarakat-masyarakat di desa yang mengalami kasus kekerasan. Ada kasus-kasus yang memang bisa ditindaklanjuti dengan non-litigasi atau mereka memfasilitasi mediasi, tapi mereka semua itu sudah diinjus duluan dengan perspektif gender. Setiap mmm, training, hari pertama itu pasti soal gender, itu harus dikasih penting. kuat dahulu. Iya, Setelah dikasih kuat perspektif gendernya mereka, baru mereka kita isi dengan, bagaimana proses hukum itu harus berlangsung dan bagaimana akses-akses hukum yang masyarakat tuh bisa dapat. Terus penyelesaiannya harus seperti apa, dan juga teknis-teknis kalau bikin mediasi, harus bikin surat pernyataan atau surat atau berita acara mediasinya harus bagaimana, supaya kita jangan membuat celah hukum baru yang bisa merugikan mmm, korban perempuan dan anak. Jadi ya saya rasa dengan beberapa, intervensi seperti mhm, melakukan training paralegal ini, sampai saat ini memang ada banyak paralegal yang selalu, apa,
update informasi mereka, mereka lakukan pendampingan. Kalau di Flores Hmm, itu kan ada, kalau Kak Kristi dan teman-teman pernah dengar, itu ada Pulau Adonara. ya Adonara. Heeh. Nah, jadi kan itu kan mereka kalau mau apa, mobile mereka mereka itu pakai perahu, Kak. Perahu kecil. Oh, Kalau di Kuta paralegalnya keliling ya, berarti ya pakai perahu ya. pakai itu, Kak. Dan yang luar biasanya lagi, Kak, itu mereka ada yang pakai kadang-kadang harus apa, berkorban dengan uang pribadi, Kak Kristi, karena paralegal itu kerja kerelawanan. Itu yang sangat luar biasa. Saya ada banyak paralegal, bahkan ada yang paralegal pernah di apa, dia kan keliling pakai perahu, terus ada juga yang dia harus agak-agak dramatis karena dia harus mengirimkan korban kembali ke Pulau Jawa. Itu dia pernah coba untuk fundraising, tapi puji Tuhannya ternyata ada ini paralegal itu dia luar biasa sekali karena dia Mm-mm. melihat ada peluang-peluang, misalkan kalau di Jawa itu kan ada perkumpulan orang Jawa ya di beberapa Ya, ya. wilayah. Akhirnya fundraisingnya lah ke sana, akhirnya difasilitasi ibu itu ibu korban kekerasan itu Oh, bersama anak pulang kembali ke Jawa dan lain sebagainya. Dan itu memang mereka banyak yang memang berkorban, memang relawan-relawan hebat kalau saya bilang, banyak kisah-kisah heroik dari mereka yang ada di lapangan, Kak Kristi. Apalagi di wilayah yang sangat terbatas infrastrukturnya, Kak. betul, betul. Ini juga apa namanya? Selama ini kan mungkin image orang-orang kan penanganan kasus kayak gitu kan dipikir gampang. Padahal sebenarnya penanganan kasus kan perlu tadi ya pengetahuan soal hukum, latihan Betul. teknisnya seperti apa, bahkan memerlukan biaya ya untuk transport, pendampingan korban seperti itu. Itu mungkin yang tidak tidak ini ya tidak dipikirkan oleh orang awam ketika mendengar penanganan kasus. Dipikir mudah. Padahal ternyata banyak hal ya yang harus dipikirkan untuk itu. Betul, Kak Kristi. Tepat sekali, Kak. Nah ini semoga ke depan masih banyak nih kalau efisiensi anggaran paling nggak ada fundraising fundraising dari teman-teman masyarakat lokal seperti itu sehingga bisa mendukung penanganan kasus seperti ini ya Kak ya. Betul, betul Kak Kristi. Karena ya Kak Kristi tadi kita sudah bahas efisiensi, dana bantuan hukum itu juga dipotong, Kak. Aduh itu dia semakin semakin susah gerak kita nih. Ya, Masyarakat sudah semangat memviralkan, semangat bikin heboh, tapi ternyata ketika penanganan, nah ini masih harus banyak yang dipikirkan ketika ngomong budget seperti itu dan juga akses seperti itu ya Kak ya. betul, betul Kak Kristi. Itu mungkin juga jadi salah satu juga ya tadi kalau masyarakat awam mungkin dengan menyebarkan informasi dan tadi ya bikin viral kasus itu lumayan juga buat didengar orang-orang lain terutama aparat-aparat ya Kak ya. Sebenarnya ya, no viral no justice ini memang satu sisi agak miris Kak Kristi, karena ya memang kita punya saluran penegakan hukum yang lewat proses peradilan dan lain sebagainya, tapi saya lihat nih ini kayaknya no viral no justice itu semakin relevan karena memang miris sekarang Kak, kalau tidak Sedih ya viral kalau nggak viral. Heeh. kau tidak akan ditangani dan kau akan dicuekin, itu memang kebanyakan terjadi seperti itu. Iya sedih emang kondisi sekarang seperti itu apalagi kalau menyangkut aparat. Aduh. Takut kelepasan ngomong nih jadinya. Aduh. Aduh ini Kak Adel menarik banget perbincangan kita nih. Tapi memang sayang waktu kita terbatas ya Kak ya. Nah, mau tanya juga Kak, selain KLBH Apik NTT, kira-kira mana saja yang bisa dikontak untuk wilayah NTT untuk penanganan Oh, kasus kekerasan seksual Kak? baik Kak. Kami di LBH PIK NTT punya hotline, bisa lihat di sosial media kami LBH PIK NTT, tapi kami juga bersama teman-teman Jakarta Feminis itu bekerja Hmm. sama dalam satu platform direktori ya, itu direktori lembaga pengada layanan atau lembaga yang biasa Hmm. memberi layanan. Layanannya seperti apa? Ada layanan bantuan hukum, ada layanan untuk teman-teman disabilitas, ada juga layanan rumah aman, Hmm. ada layanan konseling dari psikolog juga. Dan ini direktorinya itu mencakup informasi untuk seluruh Indonesia, Kak Kristi. Hmm. Kan juga untuk spesifik untuk wilayah NTT. Nah, untuk wilayah NTT per saat ini memang di carilayanan.com ini itu ada
beberapa lembaga. Nah, untuk lembaga bantuan hukum kita yang khusus perempuan dan anak itu ada LBH Epik NTT, kemudian ada YKBH Justisia, itu Hmm. LBH juga. Kemudian kalau untuk penanganan psikologis itu ada teman-teman dari HIMSI yang memang juga biasa melakukan intervensi untuk psikologis korban. Juga PKBI di NTT ada Kak, mereka juga memberikan layanan konseling secara uh, cuma-cuma untuk Hmm. korban, tapi mereka fokusnya ke anak dan remaja, itu di Hmm. PKBI. Kemudian untuk rumah aman kita punya Rumah Harapan Gemit. Jadi Rumah Harapan Gemit ini punyanya Sinode Gemit. Mereka ada rumah aman. Jadi rumah aman kan beda dengan shelter. Kalau shelter mungkin secara publik bisa tahu, tapi kalau rumah aman itu sangat-sangat dikit kerahasiaannya untuk menjadikan tempat yang aman untuk korban bisa berada di rumah aman tersebut. Nah, dan juga sebenarnya ada banyak uh, ini yang saya sampaikan tadi itu lembaga non pemerintah. Kalau lembaga pemerintah itu ada UPTD PPA baik di kota dan di provinsi. Jadi mereka juga melakukan pendampingan dan mereka juga punya shelter. Kalau di UPTD PPA provinsi, Kak. Jadi mungkin itu beberapa informasi. Tapi kalau lebih list jelasnya itu kita bisa cari di www.carilayanan.com. Oke. Jadi ini ya, supaya teman-teman juga semakin banyak tahu seperti itu ya. Memang harus disebarkan nih informasi-informasi seperti ini, gimana cara penanganan, di mana pihak-pihak yang bisa membantu, seperti itu ya Kak ya. Betul, Kak Semoga Kris. semakin banyak orang tahu dan mengakses layanan-layanan tersebut ya. Amin, amin. Semoga tersebar merata untuk para korban-korban di eh, wilayah-wilayah yang ada di bahkan sampai wilayah remote di NTT, Kak. Amin. Nah, teman-teman, demikian perbincangan hari ini dengan Kak Adel. Semoga banyak hal yang bisa diambil dari perbincangan kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Adel untuk inspirasi, cerita-ceritanya, seperti itu. Iya, Semoga orang juga semakin aware terhadap kasus kekerasan seksual ini ya Kak ya. iya. Baik, Kak Kristi. Terima kasih banyak, Kak Kristi, untuk platform saya bisa menyuarakan banyak hal yang terjadi di NTT. Semoga banyak orang yang bisa mendapatkan benefit dari hal yang kita sebar ini, Kak. Amin. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nah, sebagaimana tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, semoga kita bisa bersama mempercepat aksi untuk kesetaraan gender. Mari terus berkolaborasi dan kami pamit undur diri sampai berjumpa pada perbincangan dan cerita lainnya. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu. Makasih Kak Adel. Terima kasih, Kak Kristi.